Hello Indonesia, ketemu lagi di channel Ihsan Rahmat. Hari ini kita akan bahas tentang tes psikologi dalam proses seleksi. Opening. Saya sudah pernah mengikuti tes psikologi dan yang saya rasakan setelah mengikuti tes psikologi itu ya agak pusing tapi sedikit merasa tertantang karena ingin mengetahui kemampuan diri saya. Menurut saya, tes psikolog itu mudah dan sedikit sulit. Yang sedikit sulit itu waktunya kurang. Ketika diminta untuk tes psikologi, rasanya itu cemas, takut karena takut hasilnya itu nggak bagus atau gimana. Tapi setelah dilakukan tes itu bener-bener kayaknya ngerasa banyak yang kayak menantang kayak gitu. Jadi penasaran juga sih sama hasilnya kayak mana. Menurut saya tes psikologi itu sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa tahu kemampuan kita dan kita juga bisa tahu bagaimana karakter kita yang sebenarnya. Proses seleksi, ada satu langkah dalam proses seleksi, yakni tes psikologi. Biasanya itu mulai dari seleksi, ya, seleksi awal itu dari kurikulum vitae, ya, yang kita kirim ke perusahaan. Baru selanjutnya ada proses pemanggilan yang biasanya itu dilakukan tes psikologi. Ya, langkah-langkahnya biasanya itu lamaran kerja, kurikulum vitae sesuai, baru masuk dipanggil untuk tes psikologi, baru nanti proses wawancara, ada juga nanti yang dilakukan setelah proses wawancara baik itu HR, ya, langsung ke usernya, baru setelah dari user, oke, deal, baru nanti ada tes kesehatan, baru ada tes kesehatan. Setelah tes kesehatan itu biasanya nanti offering letter. Ya, itu beberapa tahapan proses seleksi umum yang ada di perusahaan. Oke, sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara pembuatan lamaran kerja dan kurikulum vitae. Hari ini kita akan membahas tentang tes psikologi. Ya. Tes psikologi itu dilakukan untuk mengukur potensi seseorang. Ya. Apa itu potensi seseorang? Mengukur ada 4 kategori yang dilihat biasanya, ya. Yang pertama itu intelijensinya, ya. Intelijensi itu yang dilihat itu bagaimana dia bisa menganalisa, bagaimana dia bisa melakukan suatu proses, ya, yang secara umum kemampuan umum dia itu sampai di batas mana. Yang kedua, ya, dari tes intelijensi, yang kedua itu dia cara kerja. Ya, beberapa tes di cara kerja pun juga banyak, ya, banyak yang untuk dilihat. Dia cara kerja itu bagaimana cara dia bekerja, produktivitasnya seperti apa, ketertibannya bagaimana, gitu kan? Itulah cara kerja. Itu yang diukur. Baru yang ketiga itu soal kepribadiannya atau lebih sering dikenal sebagai attitude, ya. Ya, attitude itu dilihat, ya, bagaimana dia cara berkomunikasi, bagaimana dia bekerja secara kelompok, atau dan lain-lainnya. Itu banyak di ukurannya. Tergantung apa yang diinginkan oleh perusahaan. Contoh perusahaannya mau orang-orang yang masuk itu selain intelijensinya bagus, misalnya normal, rata-rata, dia harus memiliki komunikasi yang bagus, gitu kan. Tergantung posisi masing-masing. Jadi jangan takut, jadi tergantung posisi masing-masing. Baru yang keempat, kepemimpinan, ya. Kepemimpinan itu biasanya diukur untuk orang-orang yang memiliki bawahan, ya. Jadi kalau kalian itu dalam tes psikologi itu ada 4 yang diukur. Nah, biasanya di tes kepribadian, di kepribadian dan tes kepemimpinan itu terkadang orang-orang yang sudah punya pengalaman yang cukup lama, dia mengabaikan tes psikologi itu, ya.
Nah, jadi rata-rata orang yang memiliki skill ya, dia untuk tes psikologi ini terlalu menganggap ya sudah, yang penting kalau dia mau silakan, kalau dia tidak mau ya sudah gitu. Nah, untuk anak-anak fresh graduate tes psikologi ini sangat penting. Kenapa? Karena ukurannya itu ketika dia masuk itu tes psikologi ini menjadi hal penting karena dia belum punya pengalaman. Jadi bagi rekan-rekan atau bagi para anak-anak yang ingin bekerja, tes psikologi ini sangat penting. Nah, makanya rata-rata orang yang masuk ke tes psikologi ini takut. Banyak sih faktor ketakutan mereka. Ada 3 hal yang sering saya dengar. Yang pertama itu takutnya karena nanti dibaca kepribadian kita. Nah, biasanya dalam tes psikologi itu kepribadian memang benar dibaca atau mendekati yang sesuai dengan diinginkan oleh perusahaan. Jadi ya memang harus dibaca. Pak, saya nggak bisa gambar. Pak, saya bukan itu yang dilihat, bukan tidak mampunya digambar, tapi ada hal lain yang dilihat. Ya, jadi jangan takut kalian kalau nggak bisa menggambar, jangan takut ya, ikutin instruksi yang ada. Baru yang kedua, karena kecemasan itu, waduh saya takut, saya nggak bisa berhitung, saya nggak cepat, saya kalau udah pakai itu A, B, C, D lah, itu banyak alasannya, sehingga dia tidak bisa tidur. Padahal sebenarnya istirahat yang cukup itu hal yang sangat penting. Ya. Jadi nggak usah difikirkan. Kenapa? Karena tes psikologi itu, seluruh tes psikologi itu yang biasanya kalian alami, ya kan? Ya, jadi jangan takut berhitung, deret aritmatika, menggambar, itu yang sering dilakukan mulai dari kita SD sampai saat ini, dan gambarnya pun juga tidak hal-hal yang diharuskan untuk menggambar sesuatu yang jarang kalian ketemuin. Baru yang ketiga ya, faktor yang ketiga ketakutan itu karena tadi ya, yang pertama itu ketakutannya karena harus diukur. Yang kedua dia udah takut, dia jadi nggak bisa istirahat. Yang ketiga karena dia tidak memprepare diri dia untuk persiapan diri dia tes. Ya, 3 faktor itu kalau kalian bisa menjalani 3 faktor ini, semoga sih itu akan bisa lolos dalam proses tes psikologi. Nah, lanjut kita tadi ke beberapa tes psikologinya ya. Yang pertama tadi tes intelijensi, yang kedua tadi untuk cara kerja, yang ketiga kepribadian, yang keempat kepemimpinan. Nah, untuk di level-level pemimpin ya, untuk di level pemimpin ini sangat penting. Selain tadi intelijensi dan lainnya, ini sangat penting. Ketika kalian mau proses seleksi untuk jabatan di level leader, mau kalian intelijensi kalian bagus, mau cara kerja kalian bagus, tapi leadership-nya kalian lemah, sia-sia. Itu juga gagal. Jadi apa itu Pak? Leadership itu banyak. Bisa memimpin dengan pendekatan pertemanan kah? Atau kalau saat ini lebih ke team building, ya kan? Kalian memimpin, tapi kalian bisa membawa mereka untuk mau sesuai dengan diinginkan. Itu nanti beberapa tesnya juga ada. Kalau udah 4 kategori itu kalian miliki, sebenarnya jangan takut untuk melakukan tes psikologi. Nah, kadang-kadang juga saya pernah mendengar, Pak, tes psikologi ini menjebak, ya kan, banyak menjebak pertanyaannya. Sebenarnya bukan menjebak sih itu. Pertanyaannya yang diulang untuk konsistensi apakah kalian memang sesuai menjawabnya mulai dari awal sampai akhir ya. Itu konsistensi namanya. Jadi bukan menjebak, itu mengulang pertanyaan apakah memang kalian konsisten untuk menjawab tersebut. Jadi jangan bilang menjebak, tidak menjebak, itu tidak menjebak. Nah, dalam tes psikologi itu satu tes saja, misalnya kalian tes A gitu, dia bagus. Tes B, kalian jelek gitu. Itu akan dilihat mana dominansinya, itu biasanya nanti dalam proses wawancara. Jadi kalian yang belajar tes psikologi yang dari YouTube ya, ada beberapa tes psikologi. Nah, bagi rekan-rekan yang sering nonton tes psikologi yang di YouTube, sebenarnya secara umum saya seorang psikolog, secara kode etik sih sebenarnya tidak cocok. Tapi walaupun kalian belajar, jangan salah.
Ketika kalian bagus dalam tes A, belum tentu kalian bagus dalam tes B, ya. Jadi kalian jangan memanipulasi itu, karena ketika nanti dalam proses wawancara, ya psikolog itu akan bisa tahu dia ini benar-benar memiliki kemampuan itu atau tidak, ya. Itu yang selalu akan kita lihat. Jadi kenapa selalu saat ini tes itu dilakukan dengan wawancara, dan tidak pernah itu tes itu hanya tunggal satu tes, tidak pernah. Itu akan beberapa tes. Tesnya itu paling minimum tuh ada 5 atau 6 tes. Kenapa? Karena akan melihat kesinambungan atau kesamaan dari tes tersebut. Jadi kalau saran saya, ya, mempelajarin tes psikologi itu persentasi kelulusannya itu lebih rendah daripada kalau kalian itu memang benar-benar mempercayai diri kalian secara umum. Ya, kenapa? Ketika kalian memanipulasi data tersebut, yakinlah nanti kalian akan terjebak dari manipulasi kalian tersebut. Ya. Sekali lagi saya bilang, dalam proses seleksi itu mulai dari curriculum vitae, ya lamaran kerja, curriculum vitae, baru tahap keduanya biasanya itu tes psikologi. Oke, kelanjutan nanti kita akan bahas bagaimana langkah-langkah dalam proses wawancara. Karena nanti akan banyak dalam proses wawancara ini kita akan bahas satu persatu berdasarkan kompetensi masing-masing. Demikian penjelasan saya tentang tes psikologi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.